Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Asep Doni Pradana di mata pelajaran Teknologi Layanan Jaringan atau yang biasa dikenal dengan nama TLJ. Materi yang akan kita pelajari masih seputar beragam aplikasi komunikasi data, lanjutan dari materi pertemuan sebelumnya yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah mengenal apa yang dimaksud dengan komunikasi data. Kemudian, ciri-ciri komunikasi data, kemudian metode komunikasi data, klasifikasi komunikasi data, dan juga komponen komunikasi data. Nah, yang selanjutnya yang akan kita pelajari adalah jenis dari komunikasi data. Ada dua jenis komunikasi data. Yang pertama adalah terestrial atau komunikasi yang dilakukan dengan media kabel dan nirkabel, atau pakai kabel dan bukan pakai kabel sebagai aksesnya. Kemudian yang kedua ada satelit, yaitu menggunakan satelit sebagai aksesnya. Nah, di sini ada dua contoh atau dua gambar. Ini bisa disebut dengan terestrial, artinya menggunakan kabel dari komputer server ke video, ya. Kemudian dari komputer klien PC yang lain itu mengakses ke komputer server dengan jaringan komputer. Nah, dari komputer server ke video ini menggunakan medianya adalah media kabel. Sedangkan dari komputer klien ke komputer server itu menggunakan nirkabel karena menggunakan jaringan komputer, baik itu WiFi ataupun bisa juga mengakses ke beda tempat gitu ya. Nah, kemudian ada satelit. Kalau satelit contohnya seperti halnya dari satu komputer dipancarkan gelombang, kemudian ditangkap oleh satelit, kemudian diterima oleh pemancar yang lain. Begitu juga sebaliknya, ya. Ini bisa antar daerah, antar bandar, antar negeri atau negara. Nah, ini dua jenis komunikasi data. Kemudian manfaat komunikasi data, yang pertama itu adalah data sharing. Nah, ini contohnya, ya. Jadi dari komputer satu ke komputer lainnya kita bisa saling bertukar data tanpa terbatas tempat gitu ya. Kemudian program sharing, misalkan kita buka Excel di satu komputer, user 1, 2, 3 bisa mengakses ke Excel tersebut ya. Program itu di sharing dan kita bisa rubah-rubahnya. Kalau sekarang sih program sharing sudah ada seperti halnya di Google Docs. Kita pakai spreadsheet yang ada di Google tersebut, maka semua orang bisa mengakses ke sana dan mengedit, kemudian bisa memanipulasi data yang ada di Excel tersebut. Kemudian yang ketiga ada device sharing, atau device sharing ini misalkan ada satu printer, kemudian ada dua komputer, kita bisa saling bersama menggunakan printer tersebut. Nah, ini mungkin kalian bisa lihat-lihat di warnet atau mungkin bisa dilakukan di rumah, di sekolah jika memang ada satu printer yang akan digunakan bersama-sama oleh dua atau lebih orang yang menggunakan printer tersebut. Kemudian hubungan dengan sistem berbeda, contohnya ketika kita pakai Windows, ada teman kita pakai Linux misalkan, dengan komunikasi data itu masih tetap bisa berkomunikasi dan bisa saling bertukar data, program, kemudian device ya. Itu manfaat dari komunikasi data. Di dalam komunikasi data itu ada komunikasi audio, kemudian komunikasi video, dan juga ada komunikasi data ya. Nah, di pertemuan kita kali ini kita akan bahas satu dulu, yaitu komunikasi audio. Komunikasi audio adalah komunikasi yang terjadi antar dua perangkat atau lebih dalam bentuk suara yang ditransmisikan ke dalam bentuk jaringan. Nah, contohnya itu adalah radio, telepon, ya, talkie-walkie,
dan lain-lain yang mungkin tidak ada di dalam gambar ini, gitu ya. Nah, kita tidak sadari bahwa sebenarnya ketika kita mendengarkan radio itu kita sudah melakukan atau kita sudah memahami apa yang dimaksud dengan komunikasi audio. Atau kita juga telepon. Nah, dulu zaman wartel atau zaman telepon rumah, nah ini salah satunya. Atau sekarang juga handphone, ketika kita pakai telepon biasa, gitu ya, atau telepon di media sosial yang hanya sebatas audio saja, nah itu juga termasuk ke dalam komunikasi audio. Nah, macam-macam komunikasi itu banyak, ada 5. Yang pertama, audio streaming. Audio streaming itu kita mendengarkan audio yang langsung diputar melalui internet, contohnya Spotify, kemudian Juke, ya, iHeart, dan lain-lain. Nah, itu yang dimaksud dengan audio streaming. Nah, hal ini tentu berbeda dengan yang sudah di-download atau disimpan di dalam handphone kita misalkan ya, atau memory card kita. Itu bukan audio streaming namanya. Yang namanya streaming itu adalah kita langsung terkoneksi ke internet dan kita memutar sebuah lagu, berita misalkan dan lain sebagainya tanpa melihat gambar, hanya audionya saja atau suaranya saja. Kemudian ada audio visual. Audio visual itu adalah perangkat sound system yang dilengkapi penampilan gambar. Nah, ini untuk presentasi biasanya ya. Kemudian seperti halnya kita ini ya, kita pembelajaran ini sebenarnya audio visual. Ada suara saya sedang menerangkan, kemudian ada gambarnya yang bisa kalian baca gitu ya. Nah, ini audio visual. Ada lagi audio response. Jadi suara yang dihasilkan oleh sistem baik itu komputer maupun perangkat lainnya. Hal ini terjadi karena output suara yang dihasilkan itu berasal dari input tertentu. Nah, contohnya kita pegang HP, kemudian kita buka aplikasi, kemudian aplikasinya crash, misalnya tiba-tiba muncul suara seperti itu. Nah, itu adalah audio respon. Atau bisa juga kita memencet tombol panggilan di HP, kemudian ketika kita pencet nanti akan muncul suara pop. Nah, itu juga yang dinamakan audio respon atau bentuk-bentuk audio lain yang mungkin kalian sering menemuinya. Kemudian ada audio osilator ya. Nah, ini sebenarnya project atau produk dari perusahaan Hewlett Packard ya, yang digunakan untuk sebuah film. Kemudian yang terakhir ada audio modem laser ya. Nah, ini kartu plug-in dalam motherboard Intel yang memuat sirkuit modem atau audio. Oke, ini adalah perangkat komunikasi audio. Ada 3. Ada audio codec. Nah, tujuannya itu mengkompres atau mempersingkat waktu pengiriman sinyal audio sehingga dapat menghemat penggunaan bandwidth. Ada juga audio controller, perangkat yang berfungsi untuk mengontrol pengaruh suara yang tidak diinginkan dari speaker terhadap mikrofon, seperti suara mencuit, gema, dan lain-lain, atau suara angin misalkan, gitu ya. Nah, itu juga bisa diatur oleh audio controller. Yang selanjutnya ada mikrofon atau speaker. Ini perangkat input-output dalam sistem audio. Nah, silakan dipahami mengenai ketiga perangkat audio ini, gitu ya, perangkat komunikasi audio. Contoh komunikasi audio itu yang tadi saya jelaskan, ada telepon dan ada radio. Nah, kalau telepon, sebuah alat yang dimana harus terdapat 2 perangkat agar komunikasi dapat berjalan. Nah, telepon menggunakan sinyal, kalau gelombang radio yang diubah menjadi ke data audio. Kemudian ada radio. Radio itu jika telepon membutuhkan 2 perangkat agar terhubung, maka radio satu saja ya. Nggak usah ada 2 radio disambungkan, cukup 1 radio saja, karena radio itu sifatnya hanya sebagai penerima data atau klien saja dan tidak menjadi sebagai pengirim data. Karena ketika kita mendengarkan radio, kita tidak bisa komplain, kita tidak bisa menyanggah, kita tidak bisa melakukan apapun terhadap apa yang disampaikan di radio tersebut, karena kita hanya sebagai penerima saja. Adapun ketika kita ingin menyanggah, ingin bertanya, nge-request dan lain sebagainya, itu kita menggunakannya adalah telepon, bukan radio itu. Nah, itu ya contoh dari komunikasi audio. Baik, penjelasan singkat mengenai TLJ ini
tentang komunikasi audio. Cukup sekian, nanti di pertemuan selanjutnya akan saya jelaskan mengenai komunikasi video dan komunikasi data, sehingga nanti di KD yang pertama ini tentang ragam aplikasi data akan selesai di minggu depan, sehingga kita bisa berlanjut ke materi yang selanjutnya. Terima kasih telah menonton video ini, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap jaga protokol kesehatan, semoga pandemi ini segera berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.